Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan salah satu bagian paling menyentuh dalam perjalanan iman Abraham, yaitu doanya bagi Sodom, kota yang terkenal dengan dosa dan kejahatannya. Mari kita baca terlebih dahulu Kejadian 18 ayat 25. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Melalui bagian ini, kita melihat bagaimana hati Allah yang adil namun penuh belas kasih dinyatakan melalui doa seorang hambanya. Kisah ini dimulai ketika Tuhan dan dua malaikat hendak pergi menuju Sodom. Tetapi Tuhan berhenti dan berkata, "Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan?" Ini luar biasa. Allah tidak hanya memerintah Abraham, tetapi berkomunikasi dengan Abraham sebagai sahabatnya. Dalam Alkitab, hanya sedikit orang yang disebut sahabat Allah, dan Abraham salah satunya. Yakobus 2 ayat 23. Allah ingin agar Abraham mengerti bahwa hukuman yang akan ia jatuhkan kepada Sodom bukan keputusan tergesa-gesa, tetapi tindakan dari Allah yang adil dan benar. Saat Tuhan membuka hatinya, Ia mengundang Abraham untuk ikut merasakan beban itu. Saudara, ketika Allah mengajak kita berdoa bagi seseorang atau sebuah tempat, itu berarti Ia ingin membentuk hati kita sesuai hatinya. Firman Tuhan mencatat, lalu Abraham datang mendekat. Ini adalah gambaran yang kuat. Ia mendekat bukan untuk menuntut, tetapi untuk berdoa bagi jiwa-jiwa. Ia tahu Sodom penuh dosa. Ia tahu hukuman Allah itu adil, tetapi ia juga tahu bahwa Allah adalah pengasih. Abraham berdiri sebagai seorang pendoa syafaat, seseorang yang berdiri di antara Allah dan manusia berdosa, sama seperti Kristus yang menjadi pengantara bagi kita. 1 Timotius 2 ayat 5. Abraham memohon, "Masakan engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik?" Ia bukan meragukan Allah, tetapi ia menggantungkan permohonannya pada karakter Allah, pada keadilannya. Abraham berkata, "Masakan hakim segenap bumi tidak bertindak adil?" Abraham tahu bahwa Allah tidak mungkin berbuat salah. Allah tidak mungkin menghukum orang benar tanpa belas kasihan. Dan Allah tidak pernah bertindak bertentangan dengan karakternya. Inilah dasar doa syafaat sejati. Berpegang pada siapa Allah itu, bukan pada siapa kita. Abraham memulai dengan 50 orang benar, lalu turun bertahap menjadi 10. Dan Tuhan menjawab untuk setiap permohonannya. "Aku tidak akan menghancurkan kota itu karena 10 orang itu." Kita melihat dua hal. Pertama, belas kasihan Allah yang melimpah. Allah bersedia menahan hukuman bagi seluruh kota hanya karena 10 orang benar. Kedua, kerendahan hati Abraham. Ia tidak memaksa, tetapi merendah, bersyukur, dan tetap meminta. Saudara, doa syafaat tidak sombong. Doa syafaat penuh hormat dan memohon sesuai karakter Allah. Sayangnya, tidak ada 10 orang benar di Sodom. Namun Tuhan tetap menyelamatkan Lot, satu orang benar yang lemah, tetapi objek belas kasihan Allah. 2 Petrus 2 ayat 7. Inilah gambaran dari Injil. Manusia tidak mampu mencapai standar kebenaran Allah. Kita tidak bisa menjadi 10 orang benar.
tetapi Allah menyelamatkan karena satu pribadi yang benar, Yesus Kristus, Sang Orang Benar. Ia berdiri sebagai pengantara kita, seperti Abraham berdoa bagi Sodom. Abraham berdoa, tetapi Kristus menyerahkan dirinya bagi kita. Abraham memohon belas kasihan, tetapi Kristus menanggung murka Allah di kayu salib. Kristus adalah penggenapan tertinggi dari doa syafaat Abraham. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa doa syafaat memandang dunia bukan dari sisi dosa, tetapi dari sisi belas kasihan Allah. Doa syafaat lahir dari hati yang telah melihat karakter Allah. Doa syafaat adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Yesus sendiri adalah pendoa syafaat bagi kita. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Jika Kristus berdoa syafaat bagi kita, maka kita pun dipanggil untuk berdoa bagi keluarga, bagi jemaat, bagi kota, bahkan bagi mereka yang tersesat. Saudaraku, doa Abraham bagi Sodom bukan hanya tentang permohonan untuk kota yang berdosa, tetapi tentang hati Allah yang penuh belas kasih dan keadilan. Allah mengundang Abraham dan kita untuk masuk ke dalam kerinduannya, menyelamatkan yang hilang. Dan ketika kita berdoa syafaat, kita sedang menyerupai Kristus, Sang Pengantara yang sejati. Saudara, marilah kita menjadi pendoa syafaat bagi mereka yang masih jauh dari Tuhan. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada syafaat yang terlambat, dan tidak ada hati yang terlalu keras bagi kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pengantara kami di hadapan Bapa. Ajar kami memiliki hati seperti Abraham, hati yang peduli, lembut, dan penuh belas kasihan. Tolong kami untuk berdoa bagi keluarga, kota, dan mereka yang tersesat, agar mereka mengenal kasih dan keselamatan-Mu. Jadikan kami alat-Mu untuk membawa terang dan kasih karunia-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Dalam nama Yesus, Sang Pendoa syafaat kekal, kami berdoa. Amin.